Kalista Maria Magdalena Sinaga, NPM 1913031001. Pada mata kuliah psikologi pada hari ini, saya mengangkat judul proses kognitif kompleks. Saya akan langsung masuk saja pada bab yang pertama, yaitu berpikir mengenai berpikir dan belajar bagaimana cara belajar pentingnya metakognisi. Secara harfiah, metakognisi diartikan sebagai berpikir mengenai berpikir. Strategi belajar yang efektif. Komponen penting dari metakognisi adalah mengontrol proses berpikir dan belajar pada sampai tingkat tertentu. Ada dua jenis strategi. Strategi yang pertama adalah strategi terbuka dan strategi tertutup. Strategi terbuka adalah strategi yang dapat kita lihat sendiri, dan strategi tertutup adalah salah satu proses tertentu yang seringkali tidak dapat kita lihat. Kemudian di sini saya akan masuk pada contoh perilaku strategi terbuka dan strategi tertutup. Pembelajaran yang sukses dan prestasi di kelas merupakan sebagian hasil dari perilaku tertentu, seperti menyimpan jadwal tugas dan tanggal batas akhir, menyediakan waktu sore hari untuk tugas sekolah, dan bertanya ketika mengalami kebingungan. Salah satu strategi terbuka paling efektif adalah menulis tentang materi pelajaran di kelas. Dan strategi tertutup. Dua strategi tertutup yang mungkin terutama penting untuk pembelajaran di kelas yang efektif dan prestasi sekolah adalah 1. Mengidentifikasi informasi penting secara akurat dan pemantauan pembelajaran diri sendiri secara teratur. Dan di sini saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi. Sebenarnya ada beberapa faktor, hanya saja di sini saya akan menyebutkan tiga faktor yang termuat di dalamnya. Yang pertama yaitu strategi belajar siswa tergantung pada tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, siswa seringkali menggunakan strategi-strategi baru hanya jika mereka menganggap strategi lama sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak efektif lagi. Yang ketiga, keyakinan siswa terhadap hakikat pengetahuan dan pembelajaran cenderung mempengaruhi strategi pilihan yang akan mereka ambil. Keyakinan siswa terhadap pengetahuan dan pembelajaran ini secara kolektif disebut sebagai pengetahuan epistemik. Keyakinan ini dapat cenderung mempengaruhi pilihan pada pembelajaran dan belajar siswa. Keyakinan epistemik pembelajaran bergantung pada pengetahuan implisit atau mispengetahuan, bahwa pengetahuan ini berada di luar kesadaran pembelajar. Masuk pada bab 2, yaitu transfer. Ada 4 jenis transfer. Transfer yang pertama adalah transfer positif, yaitu pengetahuan yang diketahui sebelumnya membantu siswa mempelajari dan mengerjakan sesuatu di situasi lain. Yang kedua ada transfer negatif, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki menghambat proses belajar berikutnya. Yang ketiga, transfer spesifik, yaitu ketika tugas belajar orisinal dan tugas transfer saling tumpang tindih dalam konten. Dan yang terakhir ada transfer umum, yaitu ketika pembelajaran dalam satu situasi mempengaruhi pembelajaran dan performa pada situasi yang agak berbeda. Terakhir saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer. Ada beberapa jenis faktor, namun saya hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah belajar yang bermakna mendorong transfer yang lebih baik dari belajar dengan menghafal. Yang kedua, baik transfer positif dan negatif lebih umum terjadi ketika suatu situasi baru mirip dengan situasi sebelumnya. Dan yang ketiga, prinsip dan teori umum lebih mudah ditransfer daripada fakta-fakta yang terpisah-pisah dari prosedur task spesifik. Halo teman-teman, saya Eka Putri Cahyani, NPM 1913031009. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah maupun kreativitas ini sama-sama melibatkan pengaplikasian mentransfer pengetahuan atau keterampilan yang kita pelajari sebelumnya ke situasi baru. Oke, biasanya orang-orang ini untuk memecahkan masalah yaitu dengan mengumpulkan banyak informasi kemudian dijadikan satu. Nah, proses penggabungan informasi ini menjadi suatu ide atau produk tunggal dinamakan pemikiran konvergen. Nah, sebaliknya, orang-orang yang terlibat dalam kreativitas ini biasanya memulai sesuatu itu dengan ide tunggal, kemudian bawanya ke berbagai arah. Nah, proses membangkitkan banyak ide berbeda ini dari satu titik awal tunggal dinamakan pemikiran divergen. Nah, lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilan dari pemecahan masalah dan kreativitas ini? Oke, diantaranya yang pertama, kedalaman pengetahuan. Yang kedua, kapasitas memori kerja. Yang ketiga, bagaimana cara siswa menyandikan atau encode suatu masalah atau situasi sehingga mempengaruhi strategi mereka atau kesuksesan pada akhirnya. Kemudian, pemecahan masalah yang efektif ini dan kreativitas merupakan sebagian dari aktivitas metakognitif. Pemecahan masalah yang efektif dan pemikir yang kreatif ini biasanya melakukan hal-hal seperti pertama, mengidentifikasi satu atau lebih tujuan spesifik yang harus diusahakan. Yang kedua, memecahkan masalah itu menjadi komponen yang lebih sederhana. Yang ketiga, merencanakan suatu pendekatan yang sistematis dan berurutan untuk memecahkan komponen tadi. Yang keempat,
terus memantau atau mengevaluasi kemajuannya, kemudian identifikasi serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi. Kemudian jika strategi yang diterapkan saat ini tidak efektif, kita ganti dengan strategi yang baru. Dan terakhir itu mengaplikasikan standar yang tinggi pada hasil akhir. Nah, oke. Lalu bagaimana cara mendorong kreativitas pada siswa? Oke, di antaranya ini yang pertama, fokuskan perhatian siswa pada penghargaan internal daripada eksternal. Yang kedua, berikan pertanyaan yang mengasah pikiran. Yang ketiga, ajari dan dorong strategi-strategi kognitif dan metakognitif yang mendorong pemikiran kreatif. Kemudian yang keempat, mendorong pengambilan resiko. Yang kelima, menyediakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kreativitas. Oke, kita lanjut ke berpikir kritis. Di sini kita mendefinisikan berpikir kritis ini sebagai mengevaluasi keakuratan, kredibilitas, kelayakan informasi, serta alur penalaran. Nah, ini bersifat reflektif, logis, dan berbasis bukti. Lalu apa saja yang dapat mendorong berpikir kritis siswa di dalam kelas, dunia kerja, dunia maya? Oke, di antaranya itu yang pertama, ajarkan siswa sedikit topik namun mendalam. Yang kedua, dorong skeptisisme intelektual. Nah, apa sih skeptisisme itu? Skeptisisme ini adalah suatu paham di mana menganggap sesuatu itu tidak pasti atau meragukan. Nah, itu. Yang ketiga, beri contoh berpikir kritis itu seperti apa sih? Nah, kemudian beri kebebasan pada siswa untuk mengasah pemikiran berpikir kritis dia. Selanjutnya, minta siswa mendebatkan isu-isu kontroversial dari beberapa perspektif. Kemudian tanamkan keterampilan berpikir kritis dalam masalah dan isu-isu dunia nyata yang autentik. Nah, terakhir ini, sesekali syaratkan penggunaan berpikir kritis dalam tugas penilaian kelas. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.